yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop a Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Bank syariah atau perbankan Islam ialah bank yang pelaksanaannya menggunakan sistem hukum Islam. Sebelum digabungkan menjadi satu, ternyata industri perbankan syariah pernah memiliki 12 bank umum syariah dengan 22 unit usaha syariah. Namun jarang ditemui nasabah non-muslim menabung di bank syariah. Hal ini dikarenakan banyaknya anggapan atau pandangan masyarakat non-muslim mengenai bank syariah yang hanya untuk masyarakat muslim. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Bank syariah bisa digunakan oleh siapa saja. Jadi, di video kami kali ini, kami akan membahas banyak hal tentang eksistensi perbankan syariah terhadap nasabah non-muslim di Indonesia. Di video ini, kami juga akan membahas mengenai bagaimana bank syariah yang awalnya banyak namun sekarang berubah menjadi satu, yakni Bank Syariah Indonesia. Apa saja yang membuat bank syariah berbeda? Mengapa beberapa non-muslim menabung di bank syariah? Dan apa saja faktor yang membuat mereka mau atau tidak mau menabung di bank ini? Video ini dibuat dengan tujuan untuk mengsurvei masyarakat non-muslim yang tidak menabung beserta alasannya. Juga untuk memberitahu kepada seluruh masyarakat, baik itu muslim ataupun non-muslim, bahwa bank syariah bisa digunakan untuk menabung oleh siapa saja. Serta bagaimana pandangan mereka terhadap perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut ke video pembahasan, saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan dahulu. Nah, dalam penelitian kali ini, metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif. Karena metode ini lebih efektif dan pada metode ini lebih bersifat deskriptif dan lebih sering menggunakan analisis. Dan pada objek penelitian ini kami juga memilih data sekunder karena lebih cepat diperoleh dan telah diteliti oleh peneliti atau instansi lain sebelum kami melakukan penelitian. Dalam pemilihan bahan hukum kali ini kami juga memilih bahan sekunder. Dikarenakan lebih yakin bahwa bahan yang kami peroleh benar adanya, karena didapat dari hasil penelitian atau hasil karya dari kalangan hukum sebagai referensi kami. Data sekunder tetap menjadi pilihan kami dalam menentukan teknik pengumpulan data, karena di dalam pemilihan bahan kami telah yakin untuk mengambil referensi dari hasil penelitian pihak lain. Untuk bagian desain, kelompok kami memilih hukum normatif, karena pada hukum normatif dapat dituangkan hasil pemikiran logika, disertai perundang-undangan agar lebih kuat dalam sistem hukum. Jadi, selamat menonton video pembahasannya. Mau nabung di mana ya? Yang banknya itu tidak menggunakan sistem bunga. Bank sekarang kan rata-rata pakai bunga. Coba telepon Stephanie dong. Siapa tahu dia punya referensi untuk kasih masukan aku nabung di mana. Halo, ada apa nih Hutlin? Tumben telepon. Halo Step, aku ini lagi bingung loh. Aku mau nabung, tapi nggak tahu nabung kemana. Karena kan sistem bank sekarang kan sistem bunga. Apa kamu tahu bank yang tidak menggunakan sistem bunga? Bank yang nggak pakai bunga, bank syariah lah, Lin. Aku kan non-muslim Step. Masa iya bisa nabung di bank syariah? Gak apa-apa loh, kan bank syariah itu untuk umum. Jadi maupun kamu non-muslim, itu masih bisa nabung situ. Yang benar kamu Step. Iya, aku aja udah nabung sana. Kalau gitu, ayo kita ke sana. Kita tanya langsung, biar sekalian juga paham apa keuntungan untuk nabung di bank syariah. Lah, kita langsung jumpa di sana aja ya. Oke.
pagi, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Jadi gini, Mas, Mbak. Kata teman saya itu, bank syariah itu bank umum. Apakah itu benar? Benar ya, Pak. Jadi, bank syariah atau perbankan Islam merupakan sistem perbankan yang menerapkan sistem syariat Islam. Perbankan syariah tidak memungut biaya dikarenakan menurut syariat Islam itu sendiri melakukan pembuangan pada uang itu disebut dengan riba atau haram hukumnya. Aturan mengenai perbankan syariah mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1983. Namun pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 atau yang kita kenal dengan Pakto 88. Pada saat dikeluarkannya Pakto 88, mulai banyak perbankan syariah dari daerah-daerah yang terpencil yang menerapkan sistem syariah Islam yang muncul. Pada tahun 1980, mulai ada inisiatif pendirian Bank Syariah Islam dan melalui diskusi diputuskan untuk melakukan percobaan di Bandung, Bait At-Tanwir Salman ITB dan di Jakarta Koperasi Ridho Gusti. Pada tahun 1990, MUI mulai mendirikan Bank Islam di Indonesia melalui kelompok kerja yang telah dibentuk. Pada awalnya, Bank Syariah ini belum memperoleh perhatian dan hanya memiliki satu ayat, yakni bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Pada tahun 1998, mulai disempurnakan UU Nomor 7 Tahun 1992 menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998. Dalam UU yang telah disempurnakan dengan ini dinyatakan bahwa Indonesia terdapat dua sistem perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Hal itu langsung disambut dengan baik dan dibuktikan dengan mulainya banyak pendirian bank syariah dan bank konvensional. Setelah banyaknya pelaku industri perbankan syariah, pemerintah pun mulai mengesahkan beberapa undang-undang mengenai perbankan syariah. Dan semenjak itu, industri perbankan syariah menjadi semakin berkembang apabila jika dilihat dari sistem operasionalnya. Dan pada akhir tahun 2013, kepengurusan bank dipindahkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan menggabungkan beberapa bank syariah menjadi satu, yaitu Bank Syariah Indonesia. Alasan dari mergernya ialah untuk melakukan peningkatan ekonomi syariah. Jadi beberapa bank yang awalnya berdiri sendiri digabungkan menjadi satu, menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Untuk dana yang telah ditabung sebelum dimerger masih tetap aman. Jadi tidak ada kerugian apapun. Dan walaupun Bank Syariah masih industri yang baru di industri perbankan, namun Bank Syariah memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti bank konvensional lainnya yang masih disediakan sangat beragam, mulai dari menabung, transfer, kredit, dan sebagainya lainnya. Semua dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan di mana saja selagi nyaman dan aman. Namun Bank Syariah tidak menggunakan suku bunga yang melainkan menggunakan sistem bagi hasil yang membuat kita secara tidak langsung menjadi pemegang saham di Bank Syariah. Selain menjadi pemegang saham secara tidak langsung, kita juga ikut berzakat untuk orang yang membutuhkan. Dikarenakan sistem bagi hasil langsung kita itu tadi. Selain itu, menabung di bank ini halal karena operasionalnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, meskipun demikian, masih jarang ditemukan masyarakat non-muslim menabung di bank syariah. Hal ini disebabkan karena kesalahpahaman pengertian nama syariah pada bank tersebut. Masyarakat non-muslim menilai bahwa bank syariah hanya boleh dilakukan oleh masyarakat muslim saja. Hal ini dikarenakan nama bank tersebut yakni bank syariah. Dari namanya saja, nasabah bisa menilai bahwa bank syariah hanya untuk orang muslim. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa tidak ada batasan agama untuk menabung di bank syariah. Dengan kata lain, tidak hanya masyarakat muslim, namun masyarakat non-muslim juga diperbolehkan menabung di sini. Seperti bank pada umumnya, bank syariah juga menerapkan prinsip universal yang nilai tauhid dan keadilan. Oh gitu. Terus bagaimana sistem hukum Islam terhadap cara kerja bank syariah? Nah iya ya Pak, ada banyak sistem yang digunakan perbankan syariah, yaitu penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah berupa giro serta deposito. Prinsip operasional otoritas syariah yang digunakan pada penghimpunan dana warga berbentuk prinsip wadiyah serta mudharabah.
Yang pertama ada prinsip wadiyah. Prinsip yang diterapkan pada wadiyah ialah wadiyah amanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Pada wadiyah amanah berprinsip jika harta berupa titipan tidak boleh untuk dimanfaatkan oleh yang dititipi. Keutamaan dari produk ini yakni keuntungan ataupun kerugian maupun penyaluran dana selaku hak kepunyaan atau ditanggung oleh bank itu sendiri. Yang kedua, keharusan bank dalam membuat bakal pembukuan rekening yang dimana isinya mencakup izin penyaluran dana yang diletakkan serta persyaratan lain yang sudah disepakati sepanjang tidak berlawanan dengan prinsip syariah. Untuk pembukuan rekening bisa menggunakan pengganti bayaran administrasi hanya diperuntukkan untuk menutupi bayaran yang sesungguhnya terjalin. Ketentuan-ketentuan lainnya berkaitan dengan rekening giro serta tabungan senantiasa berlaku. Yang kedua yaitu prinsip mudharabah. Pengaplikasian prinsip mudharabah, penyimpanan ataupun deposan berperan selaku sabibul mal atau owner modal, serta bank selaku mudarib atau pengelola. Dana dipergunakan bank guna melakukan mudharabah ataupun ijarah. Dana tersebut bisa digunakan bank guna melaksanakan mudharabah kedua. Hasil usaha ini hendak dibagi hasilkan bersumber pada konvensi nisbah, bersumber pada kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana. Prinsip mudharabah dibagi jadi dua, yaitu mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqayyadah. Yang dimaksud dengan mudharabah mutlaqoh adalah tidak terdapat pembatasan pada mudharabah mutlaqah untuk bank dalam memakai dana yang dikumpulkan. Bank memiliki kebebasan penuh buat menyalurkan dana ini ke bisnis maupun yang menguntungkan. Dari pelaksanaan mudharabah mutlaqah ini dibesarkan produk tabungan serta deposito, sehingga ada dua tipe penghimpunan dana, ialah tabungan mudharabah dana dan deposito mudharabah. Syarat menimpa produk ini: bank mempunyai kewajiban terhadap pemilik menyimpan nisbah beserta tata metode pemberitahuan keuntungan ataupun pembagian keuntungan secara resiko yang diperoleh lewat penyimpanan dana. Apabila telah tercapai suatu konvensi hingga perintah tersebut wajib dicantumkan dalam akad. Pada tabungan mudharabah, bank bisa membagikan fakta penyimpanan berbentuk novel tabungan beserta kartu ATM ataupun penarikan yang lain kepada penabung. Pengambilan tabungan mudharabah bisa diambil tiap dikala penabung cocok dengan perjanjian yang sudah disepakati, bakal tidak diizinkan alami saldo negatif. Pencairan deposito mudharabah cuma dapat dicarikan cocok dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan serta deposito senantiasa tidak berlaku sepanjang tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Nah, yang dimaksud dengan mudharabah muqayyadah yaitu tipe mudharabah ini ialah simpanan spesial atau restricted instrument, yang dimana pemilik dana bisa menetapkan syarat-syarat tertentu yang wajib dipatuhi pada pihak bank. Karakteristik tipe simpanan ini merupakan pemilik dana diharuskan menetapkan syariat-syariat tertentu yang dimana wajib dilindungi oleh pihak bank serta memiliki suatu kewajiban membuat akad yang mengendalikan menimpa persyaratan penyaluran dana simpanan spesial. Kewajiban bank terhadap pemilik dana menimpa nisbah serta tata metode pemberitahuan keuntungan ataupun pada pembagian keuntungan secara resiko yang diperoleh dari penyimpanan dana. Nah, apabila sudah tercapai suatu konvensi hingga perintah tersebut dicantumkan di dalam akad. Sebagai suatu ciri fakta, simpanan bank menerbitkan fakta simpanan spesial. Bank mempunyai kewajiban dalam memisahkan dana dari rekening yang lain. Nah, pada deposito mudharabah, bank harus buat membagikan sertifikat ataupun ciri penyimpanan biliet deposit kepada idoposan. B, yaitu ada penyaluran dana. Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah dibagi ke dalam 4 bagian yang bisa dibedakan bersumber pada tujuan penggunaannya. Yang pertama ada bai atau prinsip dari jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan terdapatnya perpindahan kepemilikan benda ataupun barang, transfer of property. Nah, transaksi jual beli bisa dibedakan berdasarkan wujud pembayaran serta waktu penyerahan barangnya ialah sebagai berikut. Yang kedua ada prinsip sewa. Perpindahan manfaat dilandasi mengenai transaksi ijarah yang dimana sadarnya akan prinsip ijarah sama halnya menggunakan prinsip jual beli yang sebagai pembedaannya terletak pada objek transaksinya saja. Yang ketiga ada syirkah atau prinsip bagi hasil. Produk pembiayaan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah pembiayaan musyarakah, bentuk umum mengenai usaha bagi hasil yang akan terjadi artinya musyarakah. Syirkah atau isyarik. Perandasan transaksi musyarakah ditandai dengan
adanya cita-cita para pihak yang bekerja sama untuk menaikkan nilai aset yang mereka miliki secara bersamaan. B. Pembiayaan mudharabah. Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang diperoleh pada produk perbankan syariah, yaitu mudharabah. Yang dimaksud mengenai mudharabah artinya membentuk kolaborasi antara dua atau lebih pihak yang dimana pemilik modal kepada pengelola mudharib diharuskan untuk bertindak hati-hati serta harus bertanggung jawab penuh setiap kerugian yang terjadi disebabkan oleh kelalaian. Sedangkan menjadi wakil sahib malah dibutuhkan untuk mengelola modal menggunakan cara eksklusif untuk menciptakan keuntungan yang optimal. Nah, produk jasa perbankan lainnya. Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan yang dimana bank syariah memperoleh imbalan atau jasa perbankan di luar fungsi dari utamanya. Yang pertama itu ada wakalah. Wakalah atau biasa dianggap perwakilan mempunyai arti penyerahan, representatif atau pemberian mandat di mana bank diberikan wewenang terhadap nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sinkron menggunakan amanah atau permintaan nasabah itu sendiri. Yang kedua ada kafalah. Pada hal yang lain, kafilah memiliki arti yaitu kafilah atau kafalah memiliki arti yaitu menyampaikan pengalihan tanggung jawab seorang yang dijawab berpegang terhadap tanggung jawab orang lain untuk menjadi penjamin. Yang itu tertera pada Quran surah Yusuf ayat 12. Yang ketiga ada sarf. Layanan jasa perbankan atau jual beli valuta asing sejalan menggunakan prinsip isarf. Jual beli mata uang yang tak homogen ini penyerahan wajib dilakukan di saat kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada waktu itu pula transaksi spot. Jenis layanan berdasarkan transaksi spot ialah today, tomorrow, and spot. Yang keempat ada karat. Karat merupakan pemberian pinjaman berasal dari bank pada nasabah ketika nasabah mempunyai kebutuhan yang mendesak. Misalnya, dana berupa talangan menggunakan kriteria eksklusif dan bukan digunakan untuk pinjaman yang mempunyai sifat konsumtif. Yang kelima ada ran. Secara sederhana, ran merupakan agunan hutang atau gadai. Biasanya akad yang dipergunakan adalah akad qorat wal ijarah. Yang keenam ada hiwalah. Hiwalah memiliki arti transaksi yang mengalihkan utang piutang. Yang ketujuh ada ijarah. Selain menjadi landasan terhadap syariah buat produk pembiayaan, akad ijarah menjadi landasan lainnya yaitu tentang sewa cicil. Yang kedelapan ada al-wadiyah. Selain sebagai landasan syariah, akad al-wadiyah juga sebagai landasan mengenai produk tabungan termasuk giro. Oh ya, apa saja ya faktor yang mempengaruhi non-muslim untuk menabung di bank syariah? Faktor pertama yaitu terdiri dari place, accessibility, dan visibility. Faktor tersebut adalah faktor lokasi. Faktor lokasi menjadi bagian terpenting dalam faktor minat non-muslim menjadi nasabah di bank syariah. Contohnya, di lokasi Bank JB Syariah Kepulauan Riau, BST sangat strategis karena letaknya berada di pinggir jalan dan sangat mudah terlihat dan maka hal ini menjadi minat nasabah non-muslim untuk menabung di Bank BJB Syariah Kepulauan Riau BST. Dan faktor kedua yaitu terdiri dari reliability, responsive, assurance, empathy, dan tangible. Dalam faktor ini merupakan faktor kualitas pelayanan. Faktor kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat nasabah non-muslim untuk menabung di bank syariah karena pelayanan yang terbaik atau memberikan kenyamanan dan kebutuhan bagi para nasabah non-muslim di bank syariah. Dan faktor ketiga adalah produk tabungan bebas riba dan peraturan agama yang menyinggung terhadap riba. Contohnya, dari faktor ini adalah faktor stimulus agama, faktor insentif keagamaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat nasabah non-muslim untuk menabung di bank syariah. Dengan adanya larangan riba akan meningkatkan minat nasabah non-muslim untuk menabung di bank syariah. Perbedaan ini terlihat sangat jelas pada bank tradisional di mana penggunaan riba digunakan langsung pada nasabah non-muslim, dan sedangkan nasabah non-muslim masih meyakini bahwa riba merupakan perbuatan yang haram. Oh gitu. Terus bagaimana sistem hukum Islam terhadap cara kerja bank syariah? Baik,
Yang pertama ada surah Al-Imran ayat 130. Pada surat ini menjelaskan bahwa tindakan jual beli berbeda dengan riba. Di dalam hukum Islam, riba diharamkan karena melakukan riba termasuk mengambil apa yang bukan miliknya. Kali ini jelas terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275, tetapi juga terdapat pada surah An-Nasiyat ayat 161 dan surah Ar-Rum ayat 39. Yang kedua ada Quran surah Al-Maidah ayat 90. Pada surah ini menjelaskan tentang maisir. Maisir sendiri memiliki makna yaitu mendapatkan keuntungan tanpa bekerja keras. Dengan kata lain, maisir termasuk ke dalam perjudian. Dan yang ketiga ada Al-Baqarah ayat 188. Pada surah ini mengatur tentang garar. Garar sendiri memiliki makna yaitu mengambil keuntungan secara batil. Oh, begitu. Kalau begitu, Mbak, Mas, kami permisi pulang dulu, agar saya mengambil data-data saya dan mendaftarkan diri saya sebagai nasabah Bank Syariah. Terima kasih atas penjelasannya, Mas, Mbak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Selamat datang kembali. A few moments later. Tumben setiap hari telepon. Halo, Step. Kenapa? Alorin, tahu Bank Syariah nggak? Bank yang menjalankan kegiatan usahanya itu berdasarkan prinsip syariah, yang bertujuan untuk menghimpun dana, simpanan, tabungan giro, atau lainnya berdasarkan prinsip syariah, yang sesuai dengan akad mudrabah musyarakah atau akad yang lainnya sesuai dengan syariah. Tahu gak? Oh, tahu. Yang pada tahun 1998 mulai disempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang dalam undang-undang itu dengan tegas dinyatakan bahwa di Indonesia terdapat dua sistem perbankan, yakni bank konvensional dan bank syariah. Ya, Yud, yang itu antara perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Kalau bank konvensional kan itu sistemnya bunga. Kalau bank syariah itu sistem bagi hasil. Dan sistem bunga itu biasanya bunganya tetap. Sedangkan kalau sistem bagi hasil itu berubah-ubah tergantung usaha dan kerja bank syariah tersebut yang berdasarkan prinsip waidah dan mutrahab. Ya, yang berdasarkan penelitian itu dapat dikatakan bahwa jumlah nasabah non-muslim di bank syariah itu semakin meningkatnya dikarenakan di bank syariah tidak adanya sistem bunga ataupun riba. Dengan kata lain juga dikarenakan oleh faktor penghimpunan dana, penyaluran dana, serta produk jasa yang ada pada bank syariah. Thank you. Yo, Irin yang itu, si Utlin ngajak nabung sana. Dirimu mau nggak? Oh iya, kapan emang mau perginya? Oh, yang itu kurang tahu juga ya. Coba tanya langsung aja, Rin.